Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini dalam sesi sharing kelima SMF Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Penojoso Balikpapan. Mohon izin saya Christopher mewakili juga dari yang terhormat moderator Dr. Ria Asria spesialis jantung pembuluh darah dan panelis yang hadir pada pagi hari ini juga Dr. Yusri spesialis jantung pembuluh darah konsultan dan Dr. Ria Asria spesialis jantung pembuluh darah sendiri. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sharing dan mengenai update manajemen dan dengan judul Essential and Optimal Management of Hypertension in 2021. Saya lihat di room sudah ada 30 orang. Saya menyapa dulu, selamat pagi, semoga sehat-sehat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih juga kepada Dr. Kamal, spesialis THT KL yang membuat dan mengizinkan rekan-rekan dari ID Pasir juga hadir pada kegiatan hari ini karena kemarin adalah hari bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia. Jadi kita bahasnya tentang hipertensi. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung lanjut masuk ke materi. Oke. Jadi hipertensi ini sebuah hal yang masih dinamis sekali. Setiap tahunnya ada guideline yang keluar mulai dari Eropa, mulai dari Amerika maupun Jepang dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan 2021 nanti kita lihat yang sangat dinamis dan berbeda-beda. Nah, kita sebenarnya mengacu kemana? Dulu kita mengacu bisa ke Amerika, bisa ke Eropa. Namun ternyata di tahun 2020 ini keluar dari International Society of Hypertension tentang Global Hypertension Practice Guideline yang menjadi guideline atau secara pedoman praktis untuk menata laksana hipertensi yang diharapkan bisa berlaku di seluruh dunia, tidak hanya di negara Eropa, negara Jepang, negara Amerika seperti itu. Nah, ini menjadi dasar nanti bukan nanti ya, kemarin di tahun 2021 Februari dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia mengeluarkan update dari konsensus hipertensi tahun 2021 dari ini Perhimpunan Dokter Jantung, Saraf dan penyakit dalam dari Pernefri. Nah, ini kemarin di Hari Hipertensi Dunia tanggal 17 Mei. Oke, nanti bahasannya paling banyak kita update dari dua konsensus ini. Ya, pendahuluan ini hipertensi masih menjadi major burden di seluruh dunia, khususnya di low middle income country, 1,4 miliar orang ini mengalami hipertensi dengan mean arterial blood pressure yang bervariasi di semua dunianya. Di Indonesia sendiri rata-rata ya sudah mulai meningkat di hampir di 130 mm raksa. Jadi hampir rata-rata pre-hypertension ya, nanti kita bahas dari menurut klasifikasi. Dan sejak tahun 2009 World Health Organization sudah menyatakan bahwa hipertensi menjadi leading risk factor of death, khususnya juga di middle dan low income country. Jadi ini menjadi concern yang sama-sama kita harus perhatikan sebagai dokter maupun tenaga kesehatan dan masyarakat secara umum. Nah, ini secara pengukuran dari tahun 2013 ke 2018 ini terjadi tren peningkatan dari prevalensi hipertensi di atas usia 18 tahun. Dan juga di Kalimantan Timur sendiri ini berkontribusi sekitar 10,57% untuk prevalensi hipertensi di seluruh dunia. Ya, paling tinggi di Sulawesi Utara ya. Nah, bagaimana kalau di Kalimantan Timur berdasarkan kabupaten atau kota? Kita lihat di Kabupaten Pasir nih hampir 10%, diagnosis dokternya berdasarkan Riskerdes 2018. Dan untuk Balikpapan lumayan tinggi ya, di atas 10% ya, 12,66, sehingga rata-rata nasionalnya 10,57%. Oke. Berdasarkan usia, ini terdapat peningkatan dari setiap bertambahnya usia. Laki-laki perempuan relatif lebih banyak perempuan ternyata di perkotaan pedesaan sama. Oke, dan masih banyak orang yang terdiagnosis hipertensi, hampir setengahnya yang tidak minum obat rutin. Nah, ini merasanya pasien tidak ada keluhan, sehat-sehat saja, sedangkan obatnya sering lupa, nggak mau beli obat, atau bahkan obatnya tidak ada di Fasiankes, ini secara nasional. Dan tidak tahan efek samping obat yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh tenaga kesehatan dan ya dianggap ya sudah minum aja gitu, kita follow up secara baik, compliance atau kepatuhan pasien dalam minum obat. Nah, kenapa penting? Karena
Risiko kardiovaskular ini bisa meningkat sekitar 2 kali lipat dari setiap kenaikan 20 mm raksa dari systolic blood pressure dan diastolic blood pressure. Jadi makin meningkat 2 kali 20 sistolik bisa meningkatkan cardiovascular mortality 2 kali lipat. Nah ini sangat meningkatkan risiko ya. Dan sebaliknya kalau misal diturunkan 2 mm raksa saja, ini bisa menurunkan 7% reduction of ischemic heart disease dan 10% mortality of stroke, reduction risk of stroke ya dari mortality-nya. Jadi ini dari tahun 2002 sudah ada penelitiannya. Dan kalau dikombinasikan 10% penurunan dari blood pressure dan penurunan dari total kolesterol total 10% saja, ini bisa menurunkan reduction dari cardiovascular disease sampai 40%. Ini tahun 2004. Oke, sebelum masuk introduction, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang hendak bertanya dapat menuliskan di kolom chat. Nanti akan kita bahas dan kita jawab di akhir presentasi. Terima kasih. Baik, untuk kita lanjutkan dulu. Nah, ini introduction-nya kenapa di introduce 2020. Di 2020 ini adalah guideline global, karena ini tujuannya untuk melakukan guideline yang diberikan untuk semua lapisan masyarakat diharapkan, dan lapisan negara diharapkan bisa diterapkan di semua lapisan negara, baik negara maju, negara menengah maupun negara yang masih berkembang seperti itu. Nanti akan dibagi menjadi esensial dan optimal. Esensial dan optimal. Jadi esensial itu target standar minimum pelayanan yang diberikan untuk menata laksana hipertensi di sebuah pelayanan. Kalau optimal nih diharapkan ya untuk mencapai luaran yang terbaik di setiap di setiap pelayanan. Nah, ini supaya dapat diaplikasikan secara global, bukan hanya secara region, tapi dan juga ini bisa diterapkan di low resource sampai high resource setting. Esensial nih yang minimal, standar minimal, dan optimal standar of care. Oke, dan lumayan mudah, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ini topik yang saya bahas. Kita lanjut saja, cara definisi sendiri. Nah, ini definisi terbaru dari International Society of Hypertension yang juga diadaptasi di Indonesia untuk klasifikasi dari hipertensi. Ini based on office blood pressure measurement atau di klinik atau di rumah sakit. Jadi normal kalau misal tekanan darah itu di bawah 130 dan di bawah 85 sistolik dan diastolik. Nah, termasuk hipertensi kalau misal tekanan darah sudah di atas 140 dan atau 90 sistolik dan atau diastolik. Grade 2 kalau di atas 160 dan atau 100, di antara grade 1 dan normal ini masih high normal. Nah, high normal ini juga memiliki dampak klinis. Nah, nanti kita lihat di stratifikasi risiko. Nah, ini tadi kalau misal di klinik, bagaimana kalau pasien itu punya pemeriksaan di rumah, tekanan darah di rumah seperti itu. Home blood pressure monitoring atau monitoring tekanan darah di rumah. Ini bisa didefinisikan hipertensi kalau pemeriksaannya rata-rata pagi dan malam dibagi 2 seperti itu, di atas 135 dan atau 85. Nah, kalau menggunakan ambulatori ya yang alat yang dipasang terus 24 jam dicek dalam 15-30 menit sekali melakukan pemeriksaan tekanan darah, rata-ratanya di atas 130 ke 80, ini dianggap sudah hipertensi. Kalau misal di time-nya segini 135 per 85, night time-nya di atas 120 per 70. Kemudian bagaimana pengukurannya untuk melakukan diagnosis dari hipertensi? Nah, kalau di office atau di klinik yang biasanya kita dapatkan itu, apakah kita selama ini sudah melakukan pengukuran secara standar? Nah, ini kita bisa lihat. Ternyata penganjurannya adalah untuk mendiagnosis hipertensi dilakukan pemeriksaan tidak hanya sekali pemeriksaan, yaitu adalah 2-3 kali pemeriksaan kalau pasien tersebut pertama kali datang dengan kemungkinan tekanan darah tinggi. Dan kalau bisa tidak dilakukan dalam single visit ya. Nah, kemudian kecuali tekanan darah sudah sangat tinggi sekali di atas 180 per 110 atau ada cardiovascular atau cerebrovascular disease. Nah, ini pengukurannya harus sandaran, maksudnya punggungnya tersandar, harus tegak, terus kemudian tidak bicara sebelum, setelah, dan selama pemeriksaan. Pengukurannya harus pas di lengan kanan atas, 2 jari bisa di atas antekubiti, kemudian tangan ditaruh, dan kemudian kaki juga harus menempel di tanah ya.
maksudnya menempel di lantai, tidak menggantung, dan menggunakan alat yang tervalidasi. Nah, ini tadi posisi sudah, device cover, ini bisa melihat alat-alat apa saja yang sudah tervalidasi di website ini, straightbp.org ya. Nah, ini tidak boleh disarankan tidak dilakukan pertama kali, tidak dilakukan hanya pemeriksaan sekali saja untuk menentukan nih pasien hipertensi atau tidak, bisa 2-3 kali. Nah, ini kalau misal pertama kali diperiksa pasien tersebut sudah tinggi, di atas 160 misal, ini dapat dikonfirmasi dalam beberapa hari kemudian atau weeks. Ini secara esensial, standar minimum. Kalau misal masih di bawah 130/85, ini dapat pastikan dalam 3 tahun atau ada kalau misal dalam 1 tahun, kalau misal pasien tersebut ada risk factor, contohnya usia lanjut, ada diabetes atau ada kidney disease atau yang lain. Kemudian di antara itu lebih baik dilakukan pemeriksaan out of office measurement atau dilakukan ya alternatifnya dilakukan pemeriksaan di saat datang ke klinik atau rumah sakit selanjutnya. Nah, kalau misal secara optimum itu bagaimana? Yaitu sebaiknya pasien kalau datang pertama kali itu diperiksa di 2 tangan, kanan dan kiri. Dan kalau misal ada perbedaan lebih dari 10 mm rasa, dipakai yang lebih tinggi ya pemeriksaannya. Contohnya yang 120, sistoliknya yang 105 seperti itu ya. Dipakai yang 105, jadi dipakai yang 120 atau 135, yang satunya 120, dipakainya 135. Kemudian kalau misal di atas perbedaannya di atas 20 mm rasa, mungkin butuh pemeriksaan lanjutan. Contohnya yang sebelah kanan 150, yang sebelah kiri 110 seperti itu. Apakah pasien tersebut ada aneurysma aorta, kelainan aorta atau kelainan yang lain, Kayasu dan segala macam, butuh pemeriksaan lanjutan pastinya. Kalau standing pasien dengan curiga postural hypertension, kemudian juga pasien tersebut usia tua dan diabetik. Dan disarankan pasien dan di klinik sudah diterapkan pemeriksaan yang sudah tidak ditemani atau unattended blood pressure monitoring. Jadi pasien bisa lakukan, diajari dulu atau ada video untuk cara memeriksakan tekanan darah, kemudian pasien dapat melakukan tekanan darah sendiri dengan protokol yang baik juga supaya mengurangi resiko ada white coat hypertension atau hipertensi yang dicetuskan karena ya ada yang nungguin sekitarnya, ada perawatnya atau dokternya, pasiennya jadi lebih deg-degan atau jadi secara emosional lebih terpengaruh itu tekanan darahnya. Ini tadi sudah disebutkan. Nah, ini kalau home blood pressure monitoring dan ambulatory. Ini kalau home blood pressure monitoring ini dapat dipakai dan disarankan kalau misal pasien tersebut butuh pemeriksaan lanjutan untuk follow up pengobatan atau belum terdiagnosis tepat ya untuk hipertensinya atau masking ya hipertensinya, apakah ini hipertensi beneran atau white coat hypertension atau mass hypertension ini. Ini bisa diperiksa pagi hari dan juga sore hari. Pagi hari sebelum minum obat ya, dan sore hari 2 pemeriksaan setiap kali dilakukan pemeriksaan, dan setelah duduk selama 5 menit dan intervalnya 1 menitnya. Ini untuk long term follow up treatment hypertension. Dan kalau misal dibutuhkan sekali dilakukan ambulatory blood pressure monitoring. Nanti kita lihat indikasinya apa. Nah, ini salah satunya untuk membedakan white coat hypertension dan mass hypertension. Kalau mass hypertension ini adalah apa? Nanti kita lihat di sini. Nah, kalau misal normotension ini ya di ambulatori atau di luar klinik ternyata tekanan darahnya juga sama-sama low dan low juga di office ya di bawah 140/90. Kalau misal mass hypertension ini di luar klinik itu tinggi tapi di klinik normal. Nah, kalau white coat hypertension kebalikannya, di klinik tinggi tapi di luar klinik normal. Kalau yang sustained hypertension ya dua-duanya memang sudah tinggi terdiagnosis. Nah, ini kalau mass hypertension ini resikonya sama dengan yang sustain atau memang terdiagnosis hipertensi. Kalau yang white coat ini intermediate atau yang tidak setinggi dengan yang mass hypertension atau sustain hypertension. Ini dapat dilakukan lifestyle changes dulu. Kalau yang mass hypertension mungkin butuh pemeriksaan atau mungkin butuh pengobatan lebih segera. Oke, ini yang sedikit mungkin pengetahuan buat kita juga bahwa di ambulatori blood pressure monitoring, di mana pemeriksaan tekanan darah itu bisa setiap 30 menit sekali, pasien tidur pun diperiksa. Ini ada pattern ya. Jadi yang normal itu adalah memang pada malam hari tekanan darah itu turun, yaitu adalah diper ya, namanya diper, blood pressure turun secara 10-20% dari siang hari. Ini normal. Kalau misal sangat turun sekali,
atau tidak turun kurang dari 10%, atau reverse, atau malah naik. Nah, ini kita harus cari tahu penyebabnya, dan juga kalau ada morning surge. Nah, ini faktor-faktornya apa? Nighttime dipping ini ada makan garamnya tinggi, salt sensitivity, CKD, chronic heart failure, juga diabetes, insomnia, ataupun dia obstructive sleep apnea, pasien tersebut mengorok atau tidak nyenyak tidurnya, atau nokturia, ada problem di organ lain menyebabkan pasien tersebut tidurnya tidak berkualitas. Ini bisa menyebabkan variabilitas yang sangat berbeda-beda sekali pada pasien. Nah, morning surge dan nighttime dipping ini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ini dapat meningkatkan cardiovascular event dan target organ damage. Ya, kemudian pagi-pagi biasanya pasien sesak, dikongesti atau ACS atau stroke biasanya kan di subuh-subuh seperti itu. Jadi variabilitas ini yang harus kita tekan. Nah, untuk diagnostiknya ya bisa standar untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, anamnesisnya dari blood pressure-nya dulunya bagaimana, risk factor-nya, comorbid, resiko keluarga, dan kemudian kemungkinan ada penyakit lain yang menyebabkan hipertensi, lab examination, circulation, heart, other systems. Jadi pemeriksaan fisik head to toe tetap diperiksa, dan pemeriksaan lab disarankan diperiksa fungsi ginjal, lipid profile, dan gula darah. Dan kemudian ini elektrolit kalau misalnya memungkinkan sekali. Dan 12-lead ECG ini untuk melihat adanya AF, atrial fibrillation, LV hypertrophy, atau ischemic heart disease. Dan kalau diperlukan masing-masing organ perlu diperiksa secara spesifik ya, berdasarkan kondisi pasien. Ini patofisiologi sedikit ya. Jadi kita mengingatkan bahwa blood pressure ini karena adanya peningkatan cardiac output dan systemic vascular resistance. Cardiac output ini karena ada peningkatan heart rate dan stroke volume, meningkat karena ada kontraktilitas, preload, dan stroke volume menurun karena ada peningkatan afterload. Afterload atau beban yang dibutuhkan oleh jantung untuk mengeluarkan isi dari darah yang masuk ke jantung ke aorta atau ke seluruh tubuh. Nah, nanti kita lihat di sini lebih jelasnya bahwa cardiac output ini dipengaruhi oleh dua tadi, oleh banyak heart rate dan systemic vascular resistance. Ini utamanya dipengaruhi oleh simpatetik dan parasimpatetik nervous system. Kalau meningkat dengan adanya circulatory catecholamines juga, dan turun dengan parasympathetic nervous system. Stroke volume ini dipengaruhi oleh kontraktilitas, kekuatan dari jantung, dan venous return. Venous return isi dari jumlah cairan atau blood atau darah yang ada dalam tubuh. Blood volume ini naik juga bisa karena retensi dari garam dan cairan, dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan menurun dengan adanya natriuretic peptide. Ini respon terhadap peregangan yang ada pada atrium di jantung karena overload dari cairan. Ini bisa turun. Dan ini sebagai marker juga kalau meningkat adanya heart failure. Kemudian venous tone juga meningkat karena SNS dan katecholamin, dan juga peripheral resistance ini sangat banyak. Ini faktornya bisa dilihat. Bisa karena RAS system, baik lagi simpatetik dan parasympathetic nervous system, juga local regulator juga dari nitric oxide, H+ atau asam hidrogen, dan juga meningkat dengan adanya endothelin. Jadi kalau pasien ini shock, sepsis, ada acidosis metabolik, ini lokal regulatornya ada banyak asamnya, bisa menyebabkan tensi drop karena hidrogen juga mempengaruhi peripheral resistance. Blood viscosity juga mempengaruhi. Jadi utamanya tapi adalah simpatetik, parasympathetic nervous system, dan RAS system yang perlu kita perhatikan. Nah, ini kalau misal terjadi kelainan dari berbagai macam masalah di central nervous system, blood pressure, dan juga desensitisasi dari baroreseptor atau reseptor tekanan dari pembuluh darah, ini bisa menyebabkan masalah dan menyebabkan pengaturan tekanan darah yang tidak stabil. Ini lebih ke yang secara akut atau respon secara cepat. Kalau misalnya yang RAS dysfunction, ini respon kronis seperti itu. Respon yang udah berkelanjutan. Nah, ini mungkin singkatnya. Jadi paling banyak sekali faktor menyebabkan peningkatan hipertensi, mulai dari excess sodium intake, dari masalah dari ginjal, nefron, stressful, pasien tersebut menginjus katecholamin yang berlebihan, seperti itu, obesitas, genetic alteration, dan juga masalah endotel, hiperinsulinemia juga menyebabkan masalah di pembuluh darah, structural hypertrophy, functional
constriction, dan juga menyebabkan peningkatan peripheral resistance, juga yang lainnya ini menyebabkan kenaikan preload dan kontraktilitas, dan menyebabkan peningkatan, dua-duanya meningkatan tekanan darah. Mungkin saya tidak bahas secara detail karena waktunya. Juga ini menariknya kalau misal pasien tersebut low birth weight, jadi oligonefropati bisa terjadi. Jadi kalau pasien tersebut BBLR atau prematur, kemudian fungsi ginjalnya itu turun. Ada penurunan dari filtration surface area-nya, sehingga menyebabkan sklerosis dari ginjal, menyebabkan pasien tersebut di kemudian hari bisa jadi hipertensi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan ya, pertanyaan. Apakah dulu pasiennya tersebut prematur atau tidak waktu lahir. Ini etiologinya hipertensi paling banyak esensial, yaitu yang memang tidak ada organ spesifik yang menyebabkan hipertensi. Contohnya organ yang spesifik itu masalah dari ginjal, aldosteronism, renovascular, chromositoma, coarctation of aorta, atau yang lain, yaitu kemungkinan dia familial atau masalah dari respon dan sensitivitas dari baroreseptor di orang tersebut, dari renin-angiotensin system dari orang tersebut yang memang sudah tidak sesuai ya, tidak normal pada memang basisnya seperti itu. Nah, ini yang penting mungkin saya highlight sedikit, mekanisme pada orang yang sudah berusia beda dengan pasien yang masih muda. Kalau pasien yang sudah berusia biasanya peripheral resistance ini lebih naik daripada pasien yang masih muda, sehingga pemilihan pengobatan juga kita pilih nanti untuk menurunkan peripheral resistance nanti. Kita tahu contohnya calcium channel blocker lebih dominan daripada yang secara menurunkan cardiac output, contohnya beta blocker dan yang lain-lain. Nah, ini sedikit peningkatan garam itu tidak serta-merta hanya meningkatkan volume dari darah, tapi menyebabkan disfungsi dari berbagai macam hormon ini, dan OABAIN ini adalah cardiac glycoside, atau sama dengan kita tahu digoxin ya. Jadi kalau ada disfungsi dari yang disebabkan oleh adanya kenaikan garam, sehingga menyebabkan disfungsi dari pembuluh darah segala macam, dan peningkatan juga tekanan darah. Jadi garam itu meningkatkan segitu signifikannya bukan hanya karena peningkatan volume dari darah, tapi juga ada disfungsi dari hormon-hormon dalam tubuh. Kalau misal adanya garam yang berlebihan dalam tubuh. Nah, cardiovascular risk factor ini, jadi hipertension sendiri biasanya tidak terjadi sendirian pada sebuah pada pasien atau dalam manusia dari kita ya. Biasanya ada comorbidities yang lain, yaitu dislipidemia, diabetes, CAD, dan yang lain-lain. Dan ini perlu kita lakukan stratifikasi. Kenapa? Karena kalau pasien dengan tensi yang sudah grade 2, ini ternyata tanpa ada risk factor juga sudah tinggi resikonya untuk mengalami cardiovascular disease seperti itu. Kalau yang high normal tadi, ini tinggi kalau misal sudah ada target organ damage, CKD stage 3, diabetes mellitus, dan cardiovascular cerebrovascular disease seperti itu. Jadi resikonya tinggi. Nah, ini tadi risikonya meningkat berdasarkan karakteristik yang memang sudah ada pada pasien, jenis kelamin, merokok, asam uratnya tinggi, diabetes, dan overweight, contohnya seperti itu. Dan kadang-kadang kita tidak tanya, menopause-nya ternyata sudah menopause dini, pola hidup yang tidak sehat, dan denyut jantung yang cepat. Seperti itu. Dan ini kalau misal yang perlu kita screening adalah target organ damage yang asimptomatik. Contohnya sudah ada LVH, kekakuan arteri, LV mass, LVH jantungnya sudah membesar, ada mikroalbuminuria, ada penyakit ginjal kronis, atau masalah PAD ya, penyakit peripheral artery disease seperti itu, dan retinopati. Dan memang kalau misal sudah established ada kelainan kardiovaskular dan ginjal. Nah, ini lebih baiknya lagi kita bisa memperkirakan dalam 10 tahun kira-kira pasien tersebut mempunyai cardiovascular disease itu berapa persen, atau sangat dalam 10 tahun kira-kira risikonya tinggi atau tidak. Nah, kita bisa masukkan dalam diagram ini melengkapi yang tadi. Ini kita masukkan, misal contohnya usianya 55, orang laki-laki, dan kemudian tekanan darahnya 140. Ternyata kalau misal kolesterolnya tinggi di atas 300, nah ini nomor 6 ya. Jadi udah 5-10% risikonya sudah tinggi dalam 10 tahun mempunyai risiko kardiovaskular seperti itu. Nah, ini secara enak bisa kita pakai ya untuk memperkirakan pasien tersebut mempunyai risiko kardiovaskular atau tidak dalam 10 tahun. Oke.
Lanjut, hypertensive mediated organ damage. Jadi ini adalah masalah dari organ-organ, target organ yang disebabkan karena kenaikan dari tekanan darah itu sendiri. Ini sangat penting untuk melakukan klasifikasi risiko dari pasien dan juga melakukan treatment spesifik pada pasien tersebut berdasarkan target organ damage yang sudah didapatkan pada pasien. Nah, patofisiologinya singkatnya, jadi karena tadi peningkatan afterload, jadi beban yang dibutuhkan oleh jantung untuk melakukan mengeluarkan isi dari darah yang masuk ke dalam ventrikel kiri itu besar, menyebabkan sangat berat beban jantung. Jadi menyebabkan systolic dysfunction, menyebabkan pelebaran pembesaran dari otot jantung, menyebabkan diastolic dysfunction, juga menyebabkan heart failure. Terus kemudian kalau misal kebutuhannya yang sangat besar untuk melakukan kontraksi, oksigen demand-nya meningkat, menyebabkan iskemia. Pada arterial damage ini lebih mempercepat adanya kerusakan dari arteri. Jadi hipertensi dapat mempercepat artero dan arteriosklerosis. Ini bisa accelerated, pada jantung bisa menyebabkan infark, pada otak bisa menyebabkan stroke, tromboemboli, cerebral hemorrhagic juga bisa, kalau misalnya weaken vesselnya, pada aorta bisa aneurisma atau diseksi, pada ginjal bisa nephrosclerosis atau renal failure, pada eye, retinopathy. Ini target organnya, ini contohnya patologi di ginjal ya, jadi ada penebalan dari pembuluh darah ginjal menyebabkan sklerosis dari glomerulus yang menyebabkan penyakit ginjal kronis. Ya. Pemeriksaannya bagaimana? Secara esensial minimal harus diperiksakan ya fungsi ginjal, EGFR, filtrasi rate dari glomerulus kita harus cek berkala apakah terjadi penurunan fungsi ginjal, dipstick urine test apakah ada mikroalbuminuria, proteinuria atau glukosuria pada pasien. Kemudian ada pemeriksaan EKG, juga melihat struktur jantung secara EKG minimal atau melihat struktur lebih dalam dari masing-masing organ yang kira-kira terkena seperti itu. Nah, ini lebih dalamnya mungkin penapisannya bisa dari EKG, kalau misal jantung ya albuminuria, kemudian funduskopi melihat dari mata, kemudian untuk dasar yang lain adalah ekokardiografi, ultrasonografi karotis, dan pemeriksaan lainnya bisa disesuaikan berdasarkan kemungkinan pasien tersebut ada target organ damage pada dengan hipertensi pada pasien. Nah, hal apa yang bisa menginduce hypertension? Ternyata sangat banyak, dan kita jangan lupa kita harus mengeliminasi atau mengurangi faktor tersebut. Dan kadang-kadang kita tidak tanyakan atau kita skip, itu kita tidak pedulikan. Contohnya kalau pasien ternyata memang mengkonsumsi NSAID secara kronis, contohnya celecoxib ini bisa meningkatkan tekanan darah, dan juga aspirin atau NSAID yang NSAID kadang-kadang juga bisa mengantagonize atau mengurangi efektivitas dari RAS dan beta blocker seperti itu. Kontra. Aspirin tidak meningkatkan blood pressure ya, ini maaf saya salah baca. Tapi yang lain NSAID yang lain bisa mengurangi efek dari RAS blocker dan beta blocker. Siap. Nah, untuk yang lain contohnya oral kontraseptif, antidepresan, dan medikasi yang lain. Pasien tersebut dalam kronik steroid, penurunan steroid. Nah, ini kadang-kadang perlu dibicarakan balance-nya bagaimana kita bisa melakukan treatment pada pasien untuk mengurangi risiko kardiovaskular untuk pada hipertensi, tapi juga tidak mengurangi risiko penyakit yang lain kalau memang pasien tersebut dependent steroid contohnya. Atau pasien tersebut kita harus stop kalau misal pasien tersebut tidak sesuai pengobatannya. Contohnya menggunakan oral contraceptive pills atau steroid secara kronis, pasien segala macam. Jadi perlu disesuaikan pengobatannya. Nah, non pharmacological intinya adalah lifestyle modification sebagai first line dari antihipertensive treatment, dan ini bisa mengenhance atau meningkatkan efektivitas dari pengobatan antihipertensi medikasi. Utamanya adalah mengurangi garam, nomor 1. Ini minimal atau lebih baik adalah dinyatakan adalah 1 sendok teh setiap hari, itu adalah maksimal penggunaan garam setiap hari seperti itu. Atau menggunakan base diet, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya, dan mengurangi makan makanan yang high in sugar, saturated fat atau trans fat, gorengan, jeroan dan segala macam yang instan juga, dan kemudian banyak makan buah sayur dan juga makan makanan yang banyak
menginjus potasium, kalsium, dan magnesium. Contohnya avocado, nuts, seeds, legumes, ini kacang-kacangan dan tofu. Nah ini DASH diet ini yang disarankan adalah dietary approach to stop hypertension. Ini kita bisa lihat porsi buah-buahan dan grains ini banyak sebagai basisnya dari piramida. Ini kemudian low fat dairy ini 2-3 per hari. Makanan-makanan yang daging-daging tapi yang lean, tidak ada lemaknya, ini kurang dari 6 porsi. Ada nanti takarannya nanti di slide selanjutnya per hari. Banyak makan makanan kacang-kacangan, oil yaitu olive oil lebih disarankan, dan kurang dari makanan yang manis-manis kurang dari 5 kali per minggu. Ini yang tidak disarankan, yang disarankan ini di slide. Nah, ini sebenarnya ada agak banyak slide-nya, tapi bisa dibaca nanti. Ini bagaimana untuk memilih dan memilah makanan yang secara porsian ya, porsian takaran untuk DASH diet setiap hari. Nanti bisa sharing, mungkin Dr. Ria punya pengalaman DASH diet yang berhasil. Nanti bisa sharing kepada kami semua, yang sangat bermakna, menurunkan tekanan darah, bahkan mengurangi berat badan seperti itu. Selain itu juga moderate alcohol consumption, mengurangi konsumsi alkohol, weight-nya harus turunkan, avoid obesity, dan juga jangan minum atau makan traditional medicine yang belum ada evidence-nya. Caranya seperti itu. Stop rokok, olahraga 30 menit sehari, 5-7 hari, jadi 150 menit per minggu, dengan intensitas yang sedang, aerobik ya, lari, berenang, sepedaan, dan atau high intensity interval training ini baru bisa dipakai. Dan untuk yang resistance training atau olahraga beban itu kurang bermakna untuk menurunkan tekanan darah ternyata. Reduce stress, introduce mindfulness, yaitu dijaga kondisi hati supaya gembira, karena hati yang gembira juga merupakan obat, meningkatkan serotonin, mengurangi tekanan darah, seperti itu, menghindari polusi dan cold temperature. Baik, selanjutnya untuk pharmacological, yaitu bagaimana kita melakukan tata laksana dari blood pressure. Ini berdasarkan mekanisme tadi, kita harus bisa mengurangi heart rate-nya dan stroke volume-nya untuk mengurangi cardiac output. Heart rate dapat diturunkan dengan beta blocker dan juga some CCB ya, CCB yang non-dihydropyridine, contohnya verapamil atau diltiazem, untuk mengurangi cardiac output dalam mengurangi heart rate, tapi tidak boleh pada pasien dengan heart failure. Kemudian stroke volume dapat diturunkan dengan mengurangi kontraktilitas dan venous return, sekali lagi dengan beta blocker dan CCB. Kemudian venous return dapat diturunkan juga dengan diuretik, lebih preferably HCT daripada furosemide. Kemudian RAS blocker juga bisa menurunkan blood volume karena mengurangi retensi dari garam. Venous tone bisa diturunkan dengan RAS blocker dan CCB juga, dan juga alpha 1 blocker. Ya, yang lain peripheral resistance dapat diturunkan dengan RAS blocker dan juga alpha 1 blocker atau central alpha 2 agonis, misalnya clonidine, dan direct innervation-nya juga dengan modulasi dari alpha blocker dan alpha 2 agonis sentral. Nah, ini slide yang mungkin salah satu yang penting yang kita perlu perhatikan di update yang terbaru, bagaimana menata laksana hipertensi. Nah, ini kalau misalnya sudah ter-establish hipertensi, oke. On top of all medication, utamanya adalah lifestyle advice yang tadi sudah disampaikan. Kalau misal pasien tersebut masuk grade 2 hypertension, nah dua-duanya baik secara esensial maupun optimal, ini pasien diberikan drug immediately. Kemudian kalau misalnya pasien tersebut grade 1, 140 sampai 159 atau 90 sampai 99, kalau pasien tersebut sudah mempunyai resiko yang tinggi berdasarkan stratifikasi resiko yang tadi sudah disebutkan, atau pasien tersebut mempunyai CVD, cardiovascular disease, CKD, DM, atau target organ damage yang lain, sebaiknya dilakukan tata laksana obat lebih baik. Nah, secara optimal, kalau pasien dengan 140 sampai 190 ini grade 1, lebih baik ya, diberikan drug treatment kalau dalam 3 bulan tidak ada perbedaan yang tidak bermakna. Jadi blood pressure-nya masih uncontrolled, dan juga pasien tersebut tidak ada target organ damage ya, dan pasien tersebut masuk dalam low dan moderate risk patient. Nah, kalau misalnya esensial, ini kalau kita lihat limited drug availability-nya, obatnya terbatas, stoknya kadang-kadang sulit, supply-nya sulit. Kalau misal ternyata stoknya tidak sulit, ya bisa sama seperti yang optimal. Tapi kalau yang esensial,
Kalau misalnya pasien tersebut risikonya rendah sekali, diutamakan adalah lifestyle modification dalam 3-6 bulan. Dan kalau misal belum terkontrol, utamanya diberikan pada pasien dengan usia 50-80 tahun. Seperti itu. Kalau di lain itu, ya diharapkan dengan lifestyle advice, risikonya masih rendah, ya advancing ke moderate risk atau high risk atau target organ damage diharapkan ya tidak tinggi juga, karena ya keterbatasan yang ada gitu secara esensial. Nah, targetnya gimana? Kalau secara esensial ini paling tidak turun tekanan darah 20 sampai 10 mm raksa. Ini targetnya. Paling enggak berapapun tekanan darahnya turun segitu. Karena ini tadi di depan sudah disebutkan bahwa penurunan 10 mm raksa atau bahkan 2 mm saja sudah menurunkan risiko kardiovaskular. Idealnya di bawah 140/90. Nah, secara optimal bagaimana? Nah, tadi ada pertanyaan, kalau di bawah 65 tahun, ini targetnya adalah 130/80, di bawah itu. Kalau tertoleransi pada pasien, tapi lebih baik di atas 120/70, tidak terlalu rendah ya. Karena kalau terlalu rendah juga perfusi organ juga tidak bagus, ke otak, ke ginjal, ke seluruh tubuh, jadi ya efek kepada pasien juga tidak baik. Kemudian juga di atas 65 tahun, ini targetnya bagaimana? 140/90 ini bisa diberikan. Kecuali kalau pasien tersebut sudah ekstrim, di atas 80 tahun, 90 tahun, tensinya 150, dan pasien tersebut sehat, tidak ada keluhan, ya mungkin kita perlu bijaksana untuk menentukan apakah pasien tersebut harus diturunkan sampai di bawah 140/90. Nah, pasien tersebut aja sudah di atas umur 80 aja sudah sangat luar biasa gitu usianya. Jadi apakah kita perlu turunkan sampai 140/90? Kadang-kadang kita perlu diskusi dan pikirkan lebih lanjut seperti itu. Dan targetnya terkontrol dalam 3 bulan. Oke, ini pemilihan obatnya. Kalau kita bicarakan yang esensial ini adalah ya kalau misal tidak ada obat yang lengkap. Jadi sebenarnya kalau secara esensial sekarang guideline-nya adalah obat apapun bisa diberikan, dan dosisnya mulai dari yang dosis rendah pastinya, dan apapun sediaannya dapat diberikan sesuai dengan, kalau bisa sesuai dengan kondisi pasien ya, karakteristik pasien. Dan kemudian kalau misalnya nggak ada single pill combination ya sudah nggak apa-apa. Lepasan seperti itu kalau misal dua obat, dan apapun obatnya silahkan. Nanti ada drug interaction-nya kita bicarakan di slide selanjutnya. Nah, juga kalau misal disarankan juga menggunakan diuretik yang thiazid. Kalau tidak ada yang dihidropyridin yang CCB, dapat diberikan dihidropyridin, calcium channel blocker yang non dihidropyridin, diltiazem atau verapamil. Nah, untuk ini secara optimalnya bagaimana? Sekarang setiap pasien kalau misal sudah hipertensi, secara grade 1 maupun grade 2 dapat diberikan combination obat. Jadi A dan C. A ini apa? ACE inhibitor ataupun ARB, dan juga CCB atau calcium channel blocker yang dihidropyridin ya. Ini sebaiknya dikombinasi langsung pada pertama kali diberikan obat dengan dosis yang rendah. Kalau misal belum tercapai, dia dapat dinaikkan sampai optimal maupun full dose. Kalau misal belum tercapai, dapat triple combination dengan diuretik. Diuretiknya bisa HCT. Disarankan adalah hidrokloroditiazid. Kemudian kalau resisten atau tiga-tiganya sudah mentok maksimal, dapat ditambahkan dengan spironolactone 12,5 sampai 250 mg once daily seperti itu. Nah, letak beta blocker gimana? Nah, beta blocker ini dapat diberikan kapanpun pada pasien dengan specific indication. Contohnya pasien dengan heart failure, angina, postmyocardial infarction, atrial fibrillation, atau pasien-pasien dengan hamil ataupun planning pregnancy seperti itu. Hati-hati, spironolactone tidak boleh diberikan pada pasien dengan GFR-nya di bawah 45 atau kaliumnya di atas 4,5 ya, harus hati-hati. Nah, kalau misal tadi yang low risk hypertension dan juga atau very old itu di atas 80 tahun dapat diberikan monoterapi. Ini pengecualian ya, seperti itu. Dapat kita nilai. Nah, ini tadi sudah disebutkan. Kita lanjut saja. Ideal drug-nya paling nggak kita harus pilih drug yang bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien yang terbukti. Yang terbukti kelas 1-nya levelnya adalah ACE inhibitor, ARB, dan CCB itu untuk mengurangi tekanan darah. Dan juga kalau bisa drug atau obat tersebut mengontrol tekanan darah secara 24 jam dan cost efektif, terjangkau dan dapat tertoleransi dan dapat diberikan beneficial pada pasien. Nah, ini drug interaction-nya semuanya sebenarnya bisa diberikan, kecuali yang tidak bisa diberikan yang kelas 3 atau harmful yang tidak disarankan adalah angiotensin receptor blocker dicampur dengan
ARB seperti itu. Yang lainnya ini hijau ya, boleh diberikan. Kecuali yang beta blocker ini ya kurang kuat evidence-nya. Dan yang lain boleh diberikan dikombinasi apapun kecuali yang ini dua. Nah, kenapa diberikan dua modalitas itu bersamaan? Karena CCB ini sifatnya adalah arteriodilatation atau relaksasi dari arteri. Jadi menyebabkan penurunan afterload seperti itu, beban jantung berkurang. Dan kemudian juga walaupun dapat menyebabkan peripheral edema dan pasien sisi ini non kongestif ya, peripheral edema yang bukan treatmentnya dengan furosemid atau apa namanya diuretik seperti itu, ya emang murni karena efek dari vasodilatasi dari CCB ini, dan kemudian dapat efektif pada low renin patients dan juga dapat mengurangi cardiac ischemia. Nah, ini kurangnya adalah CCB ini dapat menginduce aktivasi dari renal RAS system yang kita tidak harapkan dan tidak benefit pada congestive heart failure dan renal seperti itu. Nah, dikombinasikan dengan ARB ini dapat memblok RAS memblok sistem RAS dan juga efektif pada CHF dan renal benefit. Dan juga ARB ini juga memvasodilatasi dari vena dan mencegah peripheral edema dan apa namanya efektif pada pasien dengan high renin pasien. Ini apa namanya high renin pasien ya populasi biasanya selain populasi dengan African American ya. Kalau misalnya CCB ini efektif pada pasien dengan African American karena biasanya low kadar reninnya di dalam tubuhnya rendah. Seperti itu. Tapi ARB tidak ada efek dengan cardiac ischemia. Jadi dua-duanya secara sinergis bisa menurunkan tekanan darah dengan benefit yang baik. Nah, ini kita bisa bicarakan mengenai true and peak ratio, ini sedikit saja. Jadi intinya kita bisa pilih jenis-jenis obat yang TP ratio. Jadi variabilitas untuk menurunkan tekanan darah di mana kadar dari obat tersebut dalam darah itu rendah ataupun masih tinggi, itu tidak terlalu bervariasi. Nah, kalau TP ratio-nya itu tinggi, di atas 50%, itu dapat diberikan pada pasien sekali sehari. Seperti itu. Tapi kalau misal captopril seperti ini hanya 0,25 ya disarankan diberikannya 3 kali sehari. Seperti itu. Jadi contohnya telmisartan ini bisa sampai 24 jam T setengahnya. Jadi efektif sekali dalam darah itu dosisnya tidak terlalu bervariasi. Telmisartan, candesartan, dan yang lain amlodipin seperti itu. Soalnya kalau ya ini captopril yang biasanya kita pakai ya, jangan diberikan sekali sehari. Beberapa kita sering lihat masih diberikan pasien taunya captopril sekali sehari atau 2 kali sehari, ternyata tidak efektif pada pasien. Ini pemilihan obat dapat dibaca mungkin dosis-dosisnya dan frekuensi pembeliannya. Ini kita lihat captopril 2-3 kali sehari. Thiazid sekali sehari, ARB ini berikan 1-2 kali sehari, CCB sekali sehari. Nifedipin yang nifedipin GITS, bukan nifedipin yang biasa, tapi nifedipin yang menggunakan apa namanya gastrointestinal, saya agak lupa. Jadi intinya dia pelepasannya pelan-pelan gitu dalam darah, sehingga bisa sustain dalam 24 jam. Yang lain juga rata-rata sekali sehari. Ini lini pertama. Lini kedua baru diuretik loop maupun beta blocker seperti itu. Ini kontraindikasinya yang perlu kita pikirkan yang paling utama adalah thiazid tidak dianjurkan pada gout dan juga relatif pada pasien dengan kehamilan. Ini perlu dipikirkan, perlu diperhatikan pada hiperkalsemia atau hipokalsemia. Beta blocker kalau yang non kardioselektif contohnya propranolol seperti itu hati-hati tidak diberikan pada asma dan sekarang sudah tidak dipakai lagi biasanya pada pasien dengan apa namanya tekanan darah yang tinggi, biasanya bisoprolol ataupun carvedilol yang sangat selektif untuk jantung. Hati-hati juga kalau pasiennya bradikardi atau sudah AV block derajat tinggi. Ini kalau kalsium channel blocker rata-rata tidak ada indikasi yang absolut, kontraindikasi yang absolut. Kalau yang relatif ini bahaya, hati-hati pada pasien dengan takiaritmia karena bisa menginjus apa namanya refleks takikardia. Dan kemudian pasien tersebut juga pada gagal jantung plus 3-4 hati-hati atau edema tungkai yang berat. Non dihidropyridin atau verapamil diltiazem tidak boleh diberikan pada pasien dengan SA block, sinoatrial block, AV block derajat tinggi atau dengan EF-nya kurang dari 40% atau bradikardi. Kalau S inhibitor utamanya tidak diberikan pada kehamilan atau hiperkalemia berat atau ada stenosis arteri renali bilateral. Ini kalau belum yakin ya lebihnya tidak diberikan S inhibitor. Juga pada ARB sama. Nah, ini side effect-nya paling sering ACE inhibitor batuk, hiperkalemia. Kalau ARB lebih jarang daripada ACE,
dihidroperidin, edema pedis, non-dihidroperidin bisa dibaca ini, konstipasi dan sakit kepala, verapamil dan diltiazem, sentral alfa agonis klonidin, pasien dengan di rumah sakit kadang-kadang diserepin PRB dengan klonidin, ini pasien kadang-kadang bisa bikin pasiennya sedasi, mulut kering, rebound dysfunction maupun disfungsi seksual. Mungkin lanjut saja. Nah ini comorbidities pada hypertension, jangan lupa pada pasien dengan hipertensi kita perlu treat penyakit yang lainnya juga, kondisi yang lain. Contohnya pasien dengan TAD, stroke, CKD, heart failure, COPD, dan HIV/AIDS. Dengan lifestyle changes utamanya, tetap blood pressure kontrolnya sesuai target, juga mengurangi CV risk factor dengan LDL, mengurangi LDL-C ya, kolesterol total, khususnya LDL, paling kalau nggak boleh, kalau misal di atas 190 LDL-nya harus dilakukan tata laksana segera untuk penurunan lipid. Kalau misal kurang dari itu harus kita lihat stratifikasi resiko dari pasien. Intinya yang lain harus diberikan juga pengobatan untuk melengkapi pengobatan hipertensinya. Kita lihat pada CVD juga. Nah ini hati-hati pada pasien dengan rheumatoid disorder. Kalau pasien dengan high dose NSAID, bagaimana interaksinya dengan RAS dan ARB dan ACE inhibitor. Kalau pasien psikiatri, dia menggunakan menggunakan antidepresan ini SRI, sertralin seperti itu bisa menyebabkan orthostatic hypotension pada CCB. Ini kita lihat pada berbagai kondisi ACE maupun ARB ini bisa menurunkan, dapat direkomendasikan berdasarkan trial-trial yang ada ya. Jadi ACE dan ARB dan juga CCB ini indikasinya dapat diberikan utamanya untuk kombinasi. Bisa dilihat di tabel seperti ini. Oke, resistant hypertension kalau misal tekanan darahnya sudah digunakan 3 obat menggunakan thiazide type diuretik, namun masih di atas 140/90. Harus hati-hati kita definisikan ini kalau misal pasien tersebut kemungkinan masih white coat hypertension atau pengobatannya tidak rutin atau antihipertensif terapinya tidak cocok atau pengukurannya nggak sesuai. Jadi harus kita pastikan pasien tersebut memang sudah rutin minum obat, lifestyle-nya sudah terkontrol, namun sudah mentok 3 antihipertensif dosis maksimal. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menambah jenis keempat yaitu adalah spironolactone dengan dosis kalau kalium di bawah 4,5 milimol per liter. Atau dipikirkan alternatif lain, contohnya klonidin, beta blocker, seperti itu, tergantung kondisi pasien. Atau kita konsulkan ke spesialis terkait ya, sesuai dengan kemungkinan pasien tersebut punya target organ damage supaya dilakukan tata laksana yang lebih lanjut. Nah, sedikit pada pregnancy. Jadi pada pregnancy ini ada pre-existing hypertension, yaitu hipertensi yang sudah ada memang sebelum tersebut hamil atau gestasional pada sebelum 20 minggu kehamilan, preeklamsia dan eklamsia setelah 20 minggu. Kalau eklamsia sudah diikuti dengan kejang dan tanda-tanda kegawatan ya, maternal dan neonatal. Dan kemudian HELLP syndrome. Kalau sudah ada hemolisis, liver platelet count-nya sudah turun juga. Nah ini subset dari hipertensi pada pregnancy. Ini bisa 5-10% pregnancy di seluruh dunia bisa menyebabkan kegawatan maternal dan neonatal ya. Oke. Nah prinsipnya sama untuk pengukuran pada kehamilan, yaitu kalau esensial ya dilakukan pemeriksaan di klinik, di puskesmas, menggunakan auskultasi atau pemeriksaan yang otomatis, dan optimal menggunakan ABPM atau blood pressure monitoring yang home blood pressure untuk mengevaluasi kemungkinan tersebut pasien tidak cocok pengobatannya atau butuh treatment yang lebih lanjut. Kalau pasien tersebut kemungkinan ya white coat hypertension atau variabilitasnya belum terkontrol pada pasien dengan hipertensi. Pemeriksaan lab lengkap, tes protein uri pada pasien pada second half pregnancy, paling nggak di atas usia 20 minggu, mungkin lebih baik dilakukan pemeriksaan berkala kalau apalagi hipertensinya tinggi, dan pemeriksaan target organ spesifik kalau misal pasien tersebut mengalami penurunan fungsi organ. Yang ini dapat menurunkan risiko preeklamsi. Dari American College of Obstetrics dan Gynecology ini menyarankan penggunaan aspirin bisa 75-162 mg per hari, 80 mg ya standarnya biasanya aspirin, dan oral kalsium kalau misal low dietary intake ya, untuk mengurangi risiko preeklamsi. Apalagi kalau pasien tersebut
mempunyai risiko yang tinggi, first pregnancy di atas 10 tahun, BMI-nya tinggi, multiple pregnancy, segala macam. Jadi dipikirkan diskusi apakah perlu diberikan dua macam terapi ini di atas. Pengobatannya kalau misal blood pressure-nya persisten di atas 150/90 harus diberikan pengobatan, atau 140/90 kalau misal gestational hypertension, sama seperti pengobatan hipertensi yang lain, atau subclinical H-NOT, ya, itu ada proteinuria atau ada hematuria seperti itu, dapat dipikirkan sudah diberikan obat antihipertensi. First line drug-nya adalah metildopa, labetalol kita tidak punya, dan dihidropyridine calcium channel blocker, ya, misalnya nifedipin, bisa nifedipin yang kids yang sekali sehari atau nifedipin yang biasa 3 kali sehari. Metildopa dosisnya bisa 2 kali 250 sampai 2 kali 500 mg. Contraindication absolutnya karena hati-hati pada pemberian tidak boleh diberikan ACE inhibitor atau ARB pada pasien yang merencanakan pregnancy sekalipun, atau relatif pada pasien yang penggunaan thiazid, ya. Dan pasien harus dimasukkan atau dirawat inapkan kalau misal di atas 170/110, immediate hospitalized, dapat dilakukan titrasi untuk menurunkan tekanan darah menggunakan, utamanya sih IV labetalol, ya, beta blocker. Tapi di Indonesia sepertinya tidak ada, jadi biasanya dipakai nicardipine di rumah sakit. Atau bisa diberikan oral metildopa dan dihidropyridine nifedipin. Diberikan magnesium juga sesuai protap PEB untuk mengurangi risiko eklamsia. Dan kalau pulmonary edema dapat diberikan IV nitroglycerin untuk menambah efek vasodilatasi dan menurunkan tensi untuk lebih cepatnya. Oke, dan kalau misal di atas 37 minggu caranya sudah dilahirkan atau terminasi kehamilan, dan juga apalagi kalau pasien dengan sudah ada HELLP syndrome atau masalah target organ damage, sebaiknya dilakukan terminasi segera. Ini postpartumnya, lifestyle adjustment dan annual blood pressure checks. Ini lebih bagusnya follow up, ya, per tahun. Nah, sedikit hipertensi krisis ini mungkin bahasan terakhir, yaitu adalah kenaikan dari adanya tekanan darah yang sangat tinggi yang menyebabkan target organ damage, ya. Adanya masalah dari target organ karena peningkatan yang tinggi sekali dan membutuhkan penurunan tekanan darah yang segera. Nah, ini dulu ada namanya hipertensi urgensi. Nah, apakah ini masih relevan? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini tanpa peningkatan tekanan darah, tapi nggak ada target organ damage. Nah, ini dapat diberikan oral antihipertensif, ya. Tidak perlu panik atau khawatir atau butuh segera penurunan. Nah, ini dulu tahun 2018 ada targetnya dari ESH. Targetnya kalau misal ada hipertensi emergensi adalah hipertensi grade 3 atau di atas 150/110 dengan target organ damage, atau tahun 2017 ini di atas 180/120 dengan worsening target organ damage. Namun bagaimana yang sekarang? Kita bisa pikirkan ternyata hipertensi emergensi itu tidak terbatas hanya di atas 180/110 atau 180/120. Di bawah itu pun bisa, tekanan darahnya misal 170/105 atau 100 pun, tapi sudah ada target organ damage, itu sudah diberikan, sudah dipikirkan, oh ini ada hipertensi emergensi, butuh diturunkan segera, seperti itu. Jadi sekarang perubahannya seperti itu, ya. Dan tidak ada terminologi hipertensif urgency, yang ada hanya hipertensi emergency yang butuh penanganan segera, atau hipertensi grade 2 yang tidak terkontrol, yaitu tekanan darah misal sampai 200 pun, tapi tidak ada target organ damage, dapat diturunkan, ya, bertahap, tidak perlu segera. Ya, yang pasti kita perlu evaluasi target organ damage secara teliti, ya. Ini penyebabnya banyak sekali, bisa renal vascular disease, renal parenchymal disease, endocrine, drugs juga kita harus pikirkan, pregnancy related yang tadi sudah disebutkan, ataupun misal central nervous system disorder, stroke, cerebral injury, segala macam, coarctation of aorta. Nah, banyak pasien itu ternyata dengan malignant hypertension itu atau tensi yang sampai 200 itu ternyata tensinya ya sudah memang sebelumnya tinggi tapi tidak terkontrol seperti itu, atau essential hypertension yang tidak terkontrol. Namun kalau misal yang lain adalah majority-nya ternyata 20-40%-nya ini adalah masalah ginjal. Nah, dari semuanya ini rata-rata masalah ginjal, renal parenchymal disease, CKD seperti itu, atau ACKD dengan renal artery stenosis perlu kita evaluasi. Nah, ini tadi tata laksana bagiannya. Kalau misalnya ada symptomatic severe blood pressure elevation,
Kalau misalnya tidak ada target organ damage, ya ini disebutkan uncontrolled hypertension. Kalau misalnya ada target organ damage-nya, disebutkan hypertensive emergency. Ini contohnya melakukan hypertension dengan thrombotic mikroangiopati. Contohnya ada hemolysis dengan trombositnya turun, hemolytic uremic syndrome bisa seperti itu, atau CAD, pulmonary edema, ADHF, acute stroke, aortic dissection, preeclampsia, segala macam harus ditata laksana sesuai dengan target organ dan dosisnya. Assessment-nya pastinya tergantung dari target organ damage-nya, secara esensial dan optimal bisa dilihat. Optimal bisa kita cek semuanya kalau misal pasien tersebut ada kemungkinan target organ damage di pasien sesuai dengan gejala dan kondisi pasien. Oke, ini ditekankan sendiri lebih baik dilakukan evaluasi HMOD including fundoskopi. Kalau pasien berkunang-kunang, matanya kurang jelas penglihatan, dan ini fundoskopi masuk ke esensial ya, pemeriksaan yang esensial. Oke, manajemennya bagaimana ya? Penurunan tekanan darah segera, dan umumnya diberikan labetalol atau nicardipine. Sekali lagi, labetalol ini tidak ada di Indonesia, jadi biasanya diberikan nicardipine yang generally safe untuk all hypertensive emergency. Nah, ini kita bisa lihat ternyata masing-masing etiologi bisa kita harus turunkan sesuai dengan tahap-tahapannya yang sesuai dengan etiologi ya maksud saya. Jadi pasien kalau misal ada hypertensive encephalopathy, ya harus diturunkan segera MAP sampai 20-25% dengan nicardipine contohnya. Kalau acute ischemic stroke, kalau misal tensinya di atas 220 atau 120 diastolik, dapat diturunkan 15% dengan nicardipine. Tapi kalau misal di bawah itu mungkin tidak perlu diturunkan segera, karena penting untuk perfusi otak. Tapi dan juga stroke tidak boleh diberikan captopril sublingual ya biasanya ya, karena ini bisa menurunkan tekanan darah segera, karena tadi T setengahnya cepat, dapat menurunkan dapat menginduce stroke yang berkelanjutan seperti itu, ischemic stroke kalau misalnya tekanan darahnya terlalu rendah, atau stroke dengan butuh segera dilakukan trombolitik atau hemorrhagic stroke segala macam ini bisa dilihat. Nah, khususnya pada pasien dengan jantung, ACS atau pulmonary edema dapat di first line-nya adalah nitrogliserin atau ya nitrogliserin ya. Seperti itu, penurunannya di bawah 140 targetnya. Nah, acute aortic dissection bahkan sampai 120, heart rate-nya di bawah 60, seperti itu. Oke. Ini dosisnya, kalau nicardipine ini 15 menit onset of action-nya, durasinya sampai 30-40 menit, dosisnya adalah 5-15 mg per jam, dapat dinaikkan setiap 15-30 menit 2,5 mg ya, 2,5 mg, 2,5 mg sampai target. Hati-hati liver failure, kalau nitrogliserin dosisnya sangat luas sekali, 5-200 mikrogram per menit, dapat ditingkatkan tiap 5 menit seperti itu yang ada di Indonesia. Oke, ini mungkin sedikit saja. Jadi di Indonesia sendiri belum ada standar treatment berdasarkan phenotype dan genotype dari Indonesia. Jadi kita biasanya ngikut dari subset AUSIA. Jadi biasanya hati-hati kalau misal pasien ada morning dan nighttime hypertension, lebih tinggi populasi pada Asia, dan resiko stroke juga tinggi pada Asia, dan Southeast Asian juga risiko tinggi CAD dan type 2 diabetes mellitus. Jadi standar treatment yang dipakai tadi ya bisa dipakai untuk kita terapkan di Indonesia seperti itu, dan dipakai juga ASA. Nah, terakhir mengenai COVID dan hipertensi. Jadi kalau misal COVID ini sudah diketahui port di entry-nya adalah menggunakan reseptor ACE, dan juga komorbiditas, contohnya penyakit kardiovaskular, hipertensi, merokok, segala macam juga meningkatkan risiko infeksi akibat COVID. Walaupun demikian, pasien tersebut kalau dengan hipertensi, dengan risiko gejala yang berat, dengan udah ada kondisi medis yang lain ini, dapat kemungkinan mengalami risiko gejala yang berat. Namun kalau misal obat-obatnya sudah menggunakan obat ACE inhibitor atau ARB, pasien pada COVID, ya selanjutnya dilanjutkan, kecuali pasien tersebut hipotensi dan injuri dari renal. Dan ini terapi ACE tetap dilanjutkan dan tidak menyebabkan efek negatif proses penyembuhan COVID. Oke, mungkin ini 5 menit terakhir ada sedikit case, bisa kita sama-sama ikut polling ya. Nanti saya buka pollingnya berdasarkan materi yang sudah diberikan. Jadi ada case laki-laki 55 tahun, medical check up, keluhan nyeri pegal di tengkuk, nggak spesifik. Kemudian ada penyakit riwayat tertentu, secara khusus
tekanan darah 150/90, nadi 80, lain-lain dalam batas normal. Oke, ini apakah pasien ini hipertensi? Ini kita launch pollingnya dulu, mungkin saya kasih waktu 10 detik ya, bisa teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semua bisa ikut voting. Ya, ada yang sudah jawab, 4 orang, 5 orang, 5 detik lagi, saya tunggu. Oke, saya tutup ya, saya izin. Oke, udah 10 orang, sudah sepertiga nih. Oke, sip. Jadi apa namanya? Ternyata ini belum dapat dipastikan. Nah, kita bisa lihat keluar. Oke, belum dapat dipastikan. Apakah ini belum dapat dipastikan? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, betul sekali. Jadi pemeriksaan pertama kali pada pasien dengan apa namanya? Pasien dengan datang pertama di klinik ternyata belum bisa dipastikan pasien tersebut hipertensi ya. Jadi perlu pemeriksaan lebih dari sekali, kecuali tensinya tinggi sekali, 180 dari 110 gitu, dan pemeriksaannya harus diperhatikan, harus sesuai standar. Oke, lanjut. Tadi berarti yang melakukan pemilihan yang C sudah betul ya dokter ya. Oke, kita lanjut, stop. Kita lanjutkan ke polling yang kedua. Bagaimana memastikan pasien ini hipertensi atau bukan? Nah, ini bisa ikut voting. Silakan. Saya tunggu 15-20 detik. Oke, sudah ada 8 orang yang menjawab, 9 orang, 9 dokter ya, 11 dokter yang menjawab 12. Oke, mungkin saya cukupkan karena keterbatasan waktu. Ya, ini saya share resultnya. Oke, ternyata dominan boleh pilih salah satu di atas ya. Yang kurang, yang kedua adalah diminta datang lagi kontrol 3 hari kemudian. Nah, ini gimana nih? Dokter-dokter semua, yang mana yang benar? Nah, kita lihat coba di slide selanjutnya ya. Sebentar. Oke, maaf. Oke, ternyata kalau tadi pasiennya 150/90. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Ternyata kita boleh aja pilih mau diukur berulang di klinik tersebut atau dilakukan ABPM atau HBPM kalau pasien tersebut punya ya. Dan untuk mengkonfirmasi, apalagi kalau pasien tersebut kemungkinan white coat hypertension, pasien datang, oh dok, tensi saya biasanya normal kok, datang ke tempat dokter kok naik gitu. Nah, lebih baik diperiksakan di rumah. Kita lihat kondisi pasiennya. Jadi boleh dua-duanya dipilih untuk menegakkan konfirmasi diagnosis. Nah, ini indikasinya HBPM tadi untuk mendeteksi white coat hypertension atau mass hypertension, dapat memantau variabilitas pasien yang sudah mendapatkan pengobatan juga untuk melihat responnya. Dan kalau ABPM ini lebih spesifik lagi dalam 24 jam untuk mengonfirmasi pasien dengan resisten, jas putih, pasien OSA, atau yang mempunyai variabilitas yang sangat tinggi terhadap pengobatan. Kita bisa lihat. Oke, ini salah satu contohnya pada pemeriksaan ABPM ya. Mungkin ini satu pertanyaan aja karena mungkin kita bisa lihat, mungkin bisa voting dok, bisa dilihat di sini kira-kira berapa rata-rata tekanan darah pada pasien pada waktu terjaga. Ini bisa lihat di yang sudah saya berikan kotak ini, bisa dibaca. Ini kita mengenal sedikit mengenai ABPM ya, ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Day average, mungkin 5, 6. Oke, mungkin kita tutup dulu. Day average ya. Day itu oke, saya end polling, izin end polling. Ini saya share resultnya. Nah, ternyata yang benar ternyata adalah day. Ini adalah 156/103 ya. Ini day average. Day average ini yang C ya. Ini kita bisa lihat ini day. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Kalau waktu tidur, nah ini yang night yang dilihat. Nah, 149/155. Nah, kemudian rata harian, ini all day average. Ya, mungkin tadi dokter yang menjawab 151/101, mungkin kelihatannya yang di sini ya. Ternyata ini yang overall, yang seharian ini bisa kita lihat. Nah, ini
Dari pemeriksaan tadi, data tadi, apakah pasien ini hipertensi? Nah, kita coba kita polling, Dok. Pertanyaan ke-6 ya. Launch polling dari pemeriksaan ABPM. Ya, 1, 2 yang menjawab, 3, 4, 6. Oh, ada yang menjawab yang lain ini ternyata. Oke, 5 detik lagi. Oke, cukup. Iya, terima kasih dokter untuk partisipasinya. Jadi mayoritas menjawab, ya ini hipertensi ya, pasiennya ini hipertensi. Ada yang menjawab belum dapat dipastikan. Tapi dari pemeriksaan yang tadi, saya stop share result dulu. Nah, ini pasien sudah hipertensi. Ya, di klinik hipertensi, secara ambulatori tadi udah 150-an. Kita lihat 151 per 101 ratanya, 24 jam. Ya, ini pasien sudah memang hipertensi ya, grade-nya grade 1. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana strategi pengobatan pada pasien? Ini pertanyaan 2 terakhir, kemudian saya tutup presentasi. Launch polling. Oke. Oke, ada perbedaan jawaban. Kita lihat 6, 7, 8, 9. Oke, mungkin cukup ya, Dok ya. Oke, ternyata masih banyak yang memilih obat tunggal ya, lifestyle plus obat tunggal. Dan yang lain ada yang lifestyle 3 bulan belum melihat respon, ada yang kombinasi 2 obat dosis rendah. Nah, bentar saya stop sharing dulu. Nah, maaf, sebentar. Nah, ini bagaimana kita lihat? Nah, lihat stratifikasi risiko. Bahwa pasien tersebut tadi tidak ada risiko, ya kemungkinan ini pasiennya risikonya rendah. Dan bagaimana kalau risiko rendah? Ya kemungkinan kita harus bisa berikan edukasi untuk maksimalisasi dari izin Mbak Lia, saya mute dulu sebentar. Ini jadi untuk mengurangi risiko dari hipertensi dan juga kalau pasien tersebut tidak terkontrol dalam 3 bulan dapat diberikan pengobatan seperti itu. Dan kombinasi obatnya apa? Ini ya tadi ya, kalau misal low risk dapat diedukasi modifikasi gaya hidup, kalau tidak terkontrol dapat diberikan pengobatan seperti itu. Grade 1. Nah ini polling terakhir, bagaimana kondisi bagaimana pengobatan pada pasien pilihannya. Nah, silakan dipilih dok. Tadi kombinasi pengobatan yang utamanya disarankan buat pasien. Oke, 20 detik mungkin sudah cukup ya saya polling. Iya, ternyata ini masih bervariasi dok ya. Ada yang jawab HCT dan amlodipin, ada yang HCT captopril, ada yang amlodipin kan kandisartan. Nah, jadi kita lihat berdasarkan guideline yang terbaru, nah, ternyata kalau memungkinkan itu kombinasinya adalah ARB atau ACE dengan CCB, ya, tadi diwakilkan dengan amlodipin dan kandisartan. Itu kalau yang kalau kita tidak tersedia sama sekali di puskesmas, mungkin ya dapat diberikan yang terapi yang lain. Tapi optimalnya adalah tadi amlodipin, kecuali dia low risk grade 1. Nah, tadi berarti ada yang melihat bahwa pasien ini low risk. Nah, mungkin dapat diberikan tetap 1 pengobatan duluan. Nah, ini menjadi menarik, atau udah di atas 80 tahun yang sangat frail pasien tersebut. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Ini salah satunya untuk mengurangi blood pressure variability. Ini adalah CCB ya, ini untuk mengurangi blood pressure variability karena peningkatan variabilitas blood pressure bisa meningkatkan risiko kardiovaskular. Nah itu slide terakhir saya, kesimpulannya ini masih menjadi masalah nomor 1 di dunia, hipertensi, dan guideline yang terbaru ini adalah ekstraksi dari semua
guideline yang sudah ada, termasuk punya Indonesia, diadaptasi dari yang 2020 ISH guideline ini. Dan kemudian kita harus menyesuaikan pengobatan sesuai dengan kondisi dan komorbid pasien sesuai dengan part juga untuk manajemen pasien. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan juga kata-kata yang pas dan kata-kata maupun salah dan tidak berkenan. Saya tutup presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu, disilahkan. Bagi dokter, saya sudah pooling, ini ada pertanyaan, nanti bisa dibahas dengan panelis juga, Dr. Ria dan Dr. Yusti. Ini saya tutup. Terima kasih, matur nuwun, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.